baca terlebih dahulu. Pembacaan mulai. Doa selesai. Nah, absen ya. Alfiani Gita Cahyani Hadir. Almas Garbil Alfi Hidayatullah Amilisa Hadiroh. Arifullah Hadir. As'ad Asnamala Hadiroh. Atira Firdausi Faimatus Sada Faizal Fajar Wahid Fatih Bulumah Ada. Imam Hanafi Fatih Bulumah. Emang ada dua ya? Laila Mubarakah hadir. Lutfi M. Akmal Sabili Mas Ruhin Muhammad Faisal Anam Muhammad Syamsul Arifin Nur Fadila Nuril Huda Rizka Salsabila Rizkul Anam Rizkul Mubarak Solihin Siti Sufina Sulistiawati Salihul Bahri Saiful Kalam Wahyudi. Teman-teman, di sini kita akan belajar tentang villain. Kalian pernah tahu nggak villain itu apa? Enggak. Tapi tahu kan lan itu apa? Ya. Nah, lan itu kita nanti kan udah pernah belajar lan ya. Sekarang kita akan belajar tentang villain. Villain itu adalah virtual LAN. Nah, pada pembelajaran kali ini, indikator yang akan dicapai adalah 3.1 mengevaluasi pada jaringan, 4.1 mengkonfigurasi VLAN. Jadi teman-teman di sini ketika belajar nanti akan belajar tentang evaluasi VLAN pada jaringan. Yang kedua adalah belajar tentang mengkonfigurasi VLAN. Nah, kalian tahu nggak bagaimana cara menghubungkan dua jaringan ini menjadi satu jaringan yang utuh? Seperti VLAN 10 itu bisa berkomunikasi dengan PD1 dan 0. Kalian tahu nggak caranya? Tahu. Nah, kita akan belajar tentang itu. Kita akan belajar tentang VLAN. VLAN adalah virtual LAN, merupakan sebuah cara untuk memecah network menjadi beberapa segmen. Segmen itu beberapa kelompok itu yang lebih kecil untuk membuat sebuah data atau jaringan menjadi lebih baik dan lebih mudah untuk digunakan. VLAN merupakan sekelompok perangkat pada suatu LAN atau lebih yang dikonfigurasikan sehingga dapat berkomunikasi satu sama lain, namun hanya menggunakan beberapa segmen. VLAN digunakan untuk segmentasi berdasarkan broadcast. Jadi perbedaan LAN dan VLAN adalah perbedaannya pada broadcast domainnya. Seperti itu. Tujuan digunakannya VLAN adalah untuk mengurangi terjadinya bentrok data, akan mempermudah manajemen dan security-nya. Setiap VLAN memiliki satu broadcast yang sama. Jadi tadi kan ada VLAN 10 dan VLAN 20. VLAN 10 itu ada dua PC. PC-nya itu sama-sama di satu broadcast yang sama. Seperti tadi ini, gambarnya kan ada 3 PC dia. Nah, PC itu mempunyai segmen masing-masing. Nah, PC 1, 2, 3 itu terhubung di server yang pertama. Yang kedua, terhubung dia di tengah, seperti itu. Nah, perbedaan VLAN dan LAN, VLAN itu akan mengirimkan yang sesuai sama hostnya aja. Tapi kalau LAN itu semua akan terkirim seperti itu. Nah, di VLAN itu ada jenisnya yang namanya VLAN tagging. VLAN tagging itu digunakan untuk sebuah link yang akan membawa paket data lebih dari satu VLAN. Paket tagging menghasilkan sebuah mekanisme yang mengontrol aliran broadcast dan aplikasi sehingga tidak terjadi interferensi
satu tempat. Jadi nggak butuh banyak kabel. Kan namanya virtual. Virtual kan otomatis nggak kelihatan. Ya. Jadi kalau kalian mau ngatur jaringan, itu langsung menggunakan virtual, menggunakan aplikasinya. Kalau pakai mikrotik langsung pakai mikrotiknya. Kalau di disk itu langsung pakai disknya. Jadi tanpa ada itu meminimalisir pengeluaran biaya. Jadi kita nggak beli kabel yang tinggi, nggak beli lagi. Gitu. Memberikan fleksibel, bisa diatur kapan aja. Tanpa menunggu ada kabel, tanpa menunggu ada alat dan lain-lain. Kemudian di sini tugas kalian adalah membentuk suatu kelompok. Kelompoknya menjadi 6 kelompok, satu kelompok 5 orang. Bebas. Silakan berkumpul di PC yang nyala. PC yang nyala yang udah ada. Bebas ya. Ya. Ini di sini ada kosong. Nanti kalian buka. Bawa di sini dong. Itu yang betul aja ya? Ya, di situ ada. Pokoknya jadi 6 kelompok. Asal, di mana? Jangan di sini. Nah, sekarang silakan dikerjakan proyeknya. Di situ ada fase research, yaitu kalian cari sumber yang relevannya. Habis ini kakak bagikan buku ke kalian. Kalian bisa nyari sumber jawaban dari soal itu, proyek itu di buku yang saya akan berikan ya. Tas. Silakan teman-teman kerjakan. Itu di situ ada fase research atau fase mencari. Kalian bisa mencari sumber dari jawaban itu di buku yang telah saya berikan. Paham? Silakan dikerjakan. Jadi kalian Pura-pura. setelah fase research kalian kan udah nyari sumber-sumbernya ya? Ya. Udah ketemu kan jawaban-jawabannya? Ya. Setelah itu fasenya adalah penjadwalan proyek. Jadi kalian harus menjadwalkan proyek kalian harus selesai jam berapa? Nah, untuk kali ini kan proyeknya desain. Kalian harus bisa mengatur waktu desain kalian itu selesai kapan? Seperti itu.
Wis. Hari Selasa. Wis kurung, wis cukup. Dari semua, kita silakan sekarang presentasi ya. Perwakilan dari kelompok laki-laki, silakan. Kelompok 5 yuk, Arif silakan maju mewakili kelompoknya. Silakan presentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil desain kelompok 5. Jadi saya memberi part komputer dan satu Sini saya membuat topologi setar. Saya menambahkan kabel subscribe. Kabelnya apa Pak? Untuk vibrasi selanjutnya. Ya, Teman-teman paham nggak apa yang dijelaskan sama Arif? paham Pak. Boleh sama membuat Ya. Dan silakan Arif. Terima kasih Arif. Jadi kesimpulannya untuk proyek kali ini adalah kalian bebas menggunakan topologi apapun sesuai kebutuhan dari jaringan kalian. Sesuai dari jaringan kalian. Di sini kelompoknya Arif menggunakan topologi star di mana ada 4 PC dan 1 switch. Yang lanjut digunakan masukkan kabel untuk konfigurasi selanjutnya. Teman-teman paham? Untuk proyek nanti silakan dikirim melalui Google Drive yang saya berikan ya. Silakan diperbaiki jika ada yang kurang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman? Sebelum memulai pelajaran silakan ketua kelas pimpin berdoa. Sebelum kita mulai pelajaran, marilah kita membaca doa terlebih dahulu. Baca doa dimulai. Doa selesai. Saya akan dulu ya, siapa yang nggak hadir? Alfiani Gita Tayani, hadir. Almas, Alvin Hidayatullah, Aminisa, Arifullah, As'ad, Asnaul Mala, ada. Akhirul Firdausi, sakit. Faiwatus ada, Faizal, Fajar Wahid, Fatibul Umam, Imam, Fatibul Umam, Laila Mubarakah, Lutfi, Ahmad Sabili, Mas Ruhin, Muhammad Maulana, Nur Fadila, Muhammad Samsul Arifin, Nurul Huda, Rizka Salsabila, Rizkul Anam, Rizkul Barok, Solihin, Siti Supina, Sulistiawati, Saiful Bahri, Saiful Kalam, Wahyudi. Setelah kita kemarin belajar tentang fondasi pilar dan saya lihat proyeknya teman-teman sudah yang bagus, sudah paham kan? Bagus lah, kita mesti aja. Sekarang apakah konfigurasi ini sudah tepat atau belum? Pertanyaannya kita sedang melakukan pengujian pilar. Kan kemarin kita udah buat 4 visi ya, dengan 2 visi yang satu segmen, 2 visi lagi, segmen lagi yang berbeda. Bagaimana kalau kita menambahkan PC lagi? Bisa nggak tuh? Bisa. Tapi harus apa? Tapi harus dibuat dulu filenya. Nah kemarin, nah kita menambahkan PC 5. Nah PC 5 ini kemarin saya coba komunikasi dengan PC 1. Itu belum tak buat filan ya, baru IP-nya saja. Ternyata nggak bisa.
Jadi langkah-langkahnya adalah Sudah bilang. langkah-langkahnya adalah sama seperti kayak kemarin kalian membuat konfigurasi. Kalian masukkan itu, kalian atur IP-nya dulu lagi. Kalian atur mau masukkan segmen mana. Misal itu segmen 20. Berarti 192, 168, 1.3. Karena kan kemarin yang pakai 2. Kan udah berarti 3. Nah, 3. Setelah itu kalian atur lagi di switch kalian. Tambahkan tuh INT FA 0/5 masuk ke port VLAN 20 seperti itu. Nah, misalnya itu udah jadi VLAN-nya, tetap nggak bisa ke 01 karena mereka beda segmen. Maksudnya bisa ke 3 dan 4 seperti itu. Ada yang banyak kan? Jadi ada fase research atau mencari sumber ilmu yang relevan. Jadi untuk menjawab pertanyaan dan proyek yang akan kalian lakukan nanti, kalian bisa mencari sumber ilmu dari LKPD yang telah berikan kemarin ya. Masih ada kan? Ya. Silakan digunakan untuk mencari sumber-sumbernya di sini. Untuk mengerjakan nanti ya. Silakan cari sumbernya di sini. Kalian baca-baca dulu. Setelah dibaca kalian tulis di situ ya. Iya. Lesu. Ilmu yang relevan setelah menghadapi fase research, kalian akan menghadapi fase di mana kalian akan menjadwalkan sebuah proyek. Ya. Nah, proyek kali ini kan konfigurasi VLAN, konfigurasi misinya. Jadi kalian harus merancang jam berapa kalian harus selesai. Pokoknya hari ini harus selesai dan kalian harus membuat jadwalnya di sini. Ditulis di sini ya teman-teman. Paham? Silakan dikerjakan. Nah, nanti itu di perancangan tuh jam berapa kalian menyiapkan alat-alatnya. Terus di tugas proyeknya itu tugasnya apa? Mengkonfigurasi kan. Nah, jam konfigurasi kalian itu berapa menit? 30 menit atau 15 menit selesai kayak gitu ya. Setelah itu kalian buat laporannya. Presentasi. Presentasi kali ini akan dilakukan oleh kelompok 2. Silakan kelompok 2 perwakilan. Ya, boleh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dari kelompok 2 akan mempresentasikan konfigurasi VLAN. Di sini ada 4 PC dan 1 switch. PC pertama dan PC kedua terhubung dalam satu segmen. Lalu PC 3 dan PC 4 terhubung dalam satu segmen, tapi berbeda dengan PC 1 dan PC 2. PC 1 terhubung dengan PC 2. Dan PC 3 terhubung dengan PC 4. Kelompok yang lain bagaimana, sama apa enggak? Ya. Paham ya? Ya. Terima kasih. Nah, jadi kesimpulannya kali ini adalah konfigurasi VLAN itu dilakukan. Kita membuat dulu VLAN-nya di sini, kemudian memberikan nama VLAN 10, VLAN 20 atau yang lain. Setelah itu satu segmen itu diberi 2 PC atau 3 PC dengan broadcast yang sama. Jadi mereka bisa berkomunikasi seperti itu. Nanti untuk laporannya silakan dikumpulkan di Google Drive yang akan saya berikan ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman? Alhamdulillah baik.
Ardi Hidayatullah, Amilisa, Arif Nuh, Asar, Nasral Mala, ada, Atira Firdausi, Sakit, Faimotus Ada, Faizal, Fajar Wahid, Khotibul Umam, Imam Hanafi, Khotibul Umam, Laila Mubarakah, Lutfi, Akmal, Mas Ruhin, M. Khairul Anam, Muhammad Syaful Arifin, Nur Fadilah, Nurul Huda, Ika Sabila, Rizkul Anam, Rizkul Mubarak, Solihin, Siti Sufina, Sulistiawati, Saiful Bahri, Saiful Kalam, Wahyudi. Bentuk kelompok menjadi 6 kelompok, terserah bebas masing-masing kalian ya. Boleh nomor absen, boleh sesuai dengan teman kalian. Kalau bisa seperti kemarin ya. Ya. Silakan dibuat. Kemarin kan kita udah belajar tentang konfigurasi VLAN ya. Dan teman-teman udah bisa konfigurasi VLAN dengan menggunakan 4 PC dan 1 switch. Sekarang teman-teman paham nggak kemarin itu gimana aja? Paham ya? Sekarang teman-teman melakukan pengujian VLAN. Nah, pertanyaannya, bagaimana jika bertambah PC terbaru di jaringan tersebut? Misal di lab ini nambah lagi PC-nya, lab sana juga nambah. Kalian bisa ngaturnya gimana? Biar bisa masuk ke VLAN-nya. Semisal ini saya masukkan satu perangkat lagi ya, saya kasih IP aja, saya atur IP aja, baru atur IP aja 192.168.1.3. Itu tetap nggak bisa komunikasi ke PC1. Kenapa? Karena memang beda segmennya. Yang satu tadi kan apa IP-nya 10.10.10.1 kan beda tuh ya segmennya. Jadi ketika kita udah ngatur IP itu, kita mau komunikasi ke nomor IP PC4 juga nggak bisa karena belum dibentuk VLAN-nya. Tetap nggak bisa. Nah caranya kita membentuk IP dulu. Setelah membentuk IP kita ngatur di switch-nya. Di switch-nya itu kita atur bahwa perangkat 5 itu juga masuk di segmen 20. Kalau nggak diatur di segmen 20 nggak akan bisa. Tapi semisal IP ini diatur di segmen 10 itu tuh nggak bisa. Karena apa? Broadcast-nya berbeda. Jadi IP-nya itu atau broadcast-nya juga harus sama, terus di tempat yang tepat. Gitu. Kalau nggak di tempat itu nggak bisa. Nah, kan udah diatur nih masuk di VLAN 20. Otomatis nanti PC ketiga sama PC kelima itu bisa nyambung. PC keempat pun juga gitu, karena sama-sama segmennya. Paham? Nah nanti abis ini kalian praktek ya, biar kalian bisa tahu. Setelah itu buat laporan dan kirim ke saya. Terima kasih. Buat kelompok belajar masing-masing seperti kelompok kemarin ya. Biar bisa dilanjutkan proyeknya. Sekarang teman-teman untuk menunjang kalian belajar membuat konfigurasi VLAN yang terakhir, kemudian kalian harus memasuki tahap mencari sumber ilmu yang relevan atau fase riset. Jadi kalian kan masih di pada
Teman-teman yang lain tolong perhatikan Laila ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini menambahkan PC 5 dan saya coba hubungkan ke PC 1 tidak bisa. Kenapa? Karena PC 5 saya jadikan satu dengan PC 3 dan PC 4. Nyambung nggak PC 5 dan 4? Nyambung. Nanti bisa dicek ya masing-masing di kelompoknya bisa apa ya? Ya. Mungkin cukup ya, sudah cukup jelas ya dari lelannya. Jadi kelompok Laila menambahkan PC 5. PC 5 ini dicoba di kelompoknya Laila dibuka dengan PC 1. Ternyata nggak bisa terhubung. Kenapa? Jawabannya Laila adalah karena PC 5 itu tadi digabungkan di segmen PC 3 dan PC 4. Seperti itu. Teman-teman paham? Nah, setelah itu, setelah kita melakukan membuat proyek ini, laporannya nanti dikirim di Google Drive yang akan saya berikan ya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Gimana kabarnya? Sebelum belajar dimulai, ketua kelas silakan berdoa. Sebelum Agus silakan berdoa. Bersiap. Dalam Pak hati Rema, Lo Vision, resepnya. Selesai. Nah, sebelum pembelajaran dimulai, saya akan terlebih dahulu ya. Abdul Muin. Abdul Rohman. Itu Zulfikar. Nadif Kasudi. Afendi. bisa ya? Bisa. Dua bisa. Ahmad Maluki. Masuk. Panem. Alex Adi. Iya. Masuk. Damar. Bisa. Coba bisa. Fatur Rosi. Ada. Belum. Rina Sabrina. Kofifa. Iva Modus ada. Imam Bukhari. Wanita Pulubida. Laili Zatul. Arsya. Mauridia. Berhenti. Pokoknya tiga bagian kita ya, nikah. Boleh. Nikah Bu, yang punya. Muhammad Idrus. Akhirnya Nadia. lema Pak lema yang betul Nurholis. Rahman Hidayat. Ratnabila. Randy Putra. empat telur Royhan. empat telur Roni Fasola. di padu Sylvia. Sylvia Wulandari. Sofia. dilema
orang pembelu karya buka. Nah, sebelum kita belajar, kita harus tahu nih. Sebelum kita belajar itu apa? Bisa. Pertama kita belajar tentang mengevaluasi filan pada jaringan. Follow. Yang kedua, kita menjelaskan tentang konsep filan. Yang Dua aja, ketiga, dua. menentukan cara Dua menggunakan BA. filan. Dan Dua BA ya. yang selanjutnya adalah melakukan penelitian filan. Dan yang terakhir adalah menguji hasil dan membuat laporan. Sangat yo beluk je. Tenang. Beluk bi. Bagaimana cara menghubungkan dua jaringan ini yang berbeda? Pakai video itu ada belajarnya. Bisa ini ada. Ya apa yang ada? Ya, ini pakai. Nah, VLAN adalah virtual LAN. LAN itu kan local area network. VLAN itu virtualnya. LAN itu bisa ada buktiannya, kabelnya. Itu ada kabel itu kan? Di mana pernah itu kan bisa kabelnya? Di sini. Di sini pernah. Nah, itu kan nyambung ya. Itu LAN-nya. Kalau virtualnya itu secara jadi kalian bisa berperan tapi secara virtual. Mas mulu boleh juga. VLAN merupakan kelompok perangkat pada satu LAN atau lebih yang dikonfigurasikan sehingga dapat berkomunikasi sama seperti LAN biasanya. Namun VLAN ini bisa terhubung karena menggunakan segmen yang sama. Kalian tahu segmen nggak? Intinya tuh VLAN itu bisa terhubung kalau kelompoknya sama. Misal kelompok A isinya Agus, terus Robi, terus Nasi. Mereka bisa terhubung. Tapi kalau terhubung ke kelompok lain, mereka nggak bisa. Intinya seperti itu. Tujuan VLAN adalah mengurangi terjadinya tabrakan atau collision dan mempermudah penjagaan network atau security-nya. Setiap VLAN memiliki satu broadcast yang sama. Perbedaan LAN dan VLAN itu ada di broadcast-nya. Low. Pak Dema. Nah, selanjutnya ini adalah VLAN tagging. Yang tagging digunakan bila sebuah link akan menggunakan data dari satu VLAN. Paket tagging melakukan mekanisme yang mempermudah broadcast dan aplikasi sehingga bila terjadi informasi. Selanjutnya adalah kelebihan atau fungsi VLAN. Anjir. Yang pertama, pengeluaran biaya. Coba kopi. Panas asli itu kan perlu kabel dan lain-lain, perlu alatnya. Itu kan pasti mahal ya. Kalau misal kita nggak menggunakan VLAN, nah itu kan biayanya lebih mahal. Kalau kita menggunakan VLAN, di aplikasinya. Yang kedua adalah fleksibel. Jadi teman-teman bisa ngatur di mana pun. Yang ketiga dan yang ketiga dalam organisasi jumlah aplikasi. Jadi ketika nanti menggunakan VLAN, membuat dan satu dibawahkan. Nah, selanjutnya meningkatkan keamanan. Kalau menggunakan VLAN, kalian itu lebih aman. Ketika nanti satu yang bermasalah, yang lain itu ditangani. Tapi kalau udah beda-beda, kita nggak pernah tahu jaringan mana yang bermasalah. Kalian pernah membuat desain topologi nggak? Kayak gini gambar satu. Pernah ya? Nah, itu nanti itu kan biasa. Kita cuma ngatur IP toh kan? Biar bisa terhubung. Nah, untuk VLAN itu sendiri tuh gimana caranya kita mengelompokkan. Jadi visi yang pertama sama yang atas dua itu jadi satu kelompok. Yang bawah dua itu jadi satu kelompok. Mereka juga bisa berkomunikasi. Yang bawah sama yang bawah, yang atas sama yang bawah. Karena segmen
Tapi kalau film ini nama-nama yang mana ya? Selanjutnya, saya di sini akan membagikan LKPD atau dunia materi. Nanti teman-teman itu ada soal dan teman-teman harus jawab ya. Ini ada. Nah, jadi untuk kesimpulan pada pembelajaran kali ini adalah ada yang bisa Dan juga praktek. apa? Itu kesimpulannya apa, Bu? Kesimpulan dari pembelajaran ini. Kesimpulannya adalah film itu berbeda dengan lar. Kalau film itu ada segmen-segmennya. Jadi kita harus membentuk segmen-segmennya untuk membuat film tersebut. Kenapa? Biar tidak ada yang namanya tabrakan data. Ada yang tanyakan? Cukup. Sebelum mengakhiri pembelajaran, ketua kelas, Agus silakan pimpin doa. Mulai. Bersiap. Pelong. Baca doa mulai. Selesai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Bagaimana kabar kalian hari ini? Tadi habis belajar dengan siapa? Semoga selalu senantiasa baik ya. Amin. Sebelum memulai pembelajaran, ketua kelas harap pimpin doa. Ibu silakan pimpin doa. Mulai. Selesai. Nah, sebelum pembelajaran dimulai, saya akan terlebih dahulu. Abdul Muid, Afendi, Keluar. Afridil, Ahmad Faluti. Sakit. Tadi katanya Ya sakit. siapa? Ah. Agak. Benar. Alek Wadi, Ada. Khairul Mufid, Damar keluar ya. Fatur Rosi, Vina Sabrina, Khofifa, Iva Kotus Ada, Iman Bukhari, Konita Pudalgida, Laili Zadra, Marsha Atika, Muhammad Idrus, Muhammad Agus, Nadia Warinisa, Nasiruddin, Izin. Nur Kholis, Wah. Rahmat Hidayah, Ratna Dila, Randy Putra, Robi Tuluda, Ada. Raihan, Roni Fasla, Sylvia Wulandari, Sofia. Hari ini kita akan belajar tentang, kemarin kan kita udah belajar tentang apa itu film ya? Nah, teman-teman pengen nggak sih bisa membuat film? Pengen. Nah, kali ini kita akan belajar tentang membuat film dan konfigurasinya. Nah, yang pertama sebelum kita membuat film, kita harus mendesain terlebih dahulu. Kalian pernah belajar tentang topologi kan? Ya. Ada banyak yang nanya. Masih ingat nggak apa aja? Apa? Jenis-jenisnya topologi. Kayak star, tree gitu. Ingat? Oke. Jadi topologi itu ada banyak ya. Kalian bisa menyesuaikan tentang apa yang kalian butuhkan nanti. Nah, kalau yang ini namanya topologi star. Kenapa star? Itu mirip star. Ada yang namanya topologi tree. Topologi tree itu biasanya tuh switch-nya di atas, terus yang bawah itu ada 3 atau 4 tata, itu namanya topologi tree. Ekor gitu. Nah, untuk pertama kali mendesain
itu dibagi dua komputer sebagai segmen 10, dua komputer sebagai segmen 20. Ini intinya tuh sebagai visualisasi lab A dan lab B. Gimana lab A dan lab B itu bisa nyambung menggunakan VLAN seperti itu. Kita visualisasikan lab A itu yang atas ya, dua komputer yang atas. Nah, lab B itu dua komputer yang bawah. Gimana mereka bisa menyatu menggunakan segmen VLAN yang sama seperti itu. Yang kedua, sambungkan seluruh perangkat dengan kabel. Kalian belajar kabel ya? Stripe, crossover. Ya. 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 Kalau switch sama PC disambungkan pakai apa? Strike. Stripe, ya benar stripe. Nah, yang ketiga adalah desain. Nah, ketika desain itu kan udah sesuai ya, kalian tinggal nancepin kabel itu ke switch sama ke komputernya. Nah, perhatikan berapa IP yang dibutuhkan oleh komputer di atas. Kan udah dibuat desainnya. Setelah itu kita masukkan IP-nya. Nah, kita masukkan IP-nya di masing-masing PC. Tadi kan P1 sama 2 kan sebagai lab A. Lab A itu IP-nya itu harus sama. Ini kurang besar ya. Itu tertera PCA itu 10, 10, 10, 1. Yang satunya 10, 10, 10, 2. Nah, itu yang membedakan nanti. Itu sama broadcast-nya. Yang 3 itu kan sama. Cuma bedanya belakangnya toh. Ya. Habis itu PC yang lain, PC yang 4 dan 3 itu dikasih IP yang berbeda sama PC1 sama PC2. PC3 dan 4 itu dikasih IP 192, 168, 1.1, yang satunya 1.2. Beda kan 192 sama 10 itu. Nah, itu yang dimaksud segmen yang berbeda. Jadi PC3 sama 4 yang bisa komunikasi, yang 2 sama 1 yang bisa komunikasi. Tapi tetap dalam satu jaringan yang sama. Nah, setelah itu kita mengatur switch-nya. Nanti kalian pasti kalau praktek disuruh gitu, masuk ke mode CLI, kemudian membuat VLAN. Nanti perintahnya nanti saya kirimkan ya. Ya. Nah, kemudian setelah kalian ngatur PC-nya itu, kalian konfigurasi VLAN-nya. Konfigurasinya itu sama. Nanti di VLAN itu kalian mau masukin ke yang PC1 itu mau masukin ke VLAN berapa? Misal PC1 VLAN 10, PC2 berarti VLAN 10 juga karena sama segmennya. Nah, kalau PC3 sama 4 itu dimasukkan ke segmen 20. Mereka berbeda segmen karena berbeda broadcast-nya seperti itu. Nah, nanti kasusnya itu diuji bisa berkomunikasi enggak? Nah, ujinya itu tetap sama, 3 sama 4, 1 sama 2. Kalau 1 sama 3 itu nggak bisa karena berbeda segmen. Seperti itu. Intinya VLAN itu nggak mau banyak perangkat tapi tidak terhubung dalam satu perangkat. Meminimalisir gitu loh salah-salahnya. Sama seperti yang saya bilang tadi, kalau berbeda segmen itu nggak akan bisa komunikasi. Misal PC1 ke PC4 itu nggak akan bisa komunikasi. Karena apa? Karena beda segmen. Misalnya nanti ditambah lagi komputernya di PC5 ya. PC5 itu diatur di VLAN 20. Tapi ketika PC5 itu komunikasi sama PC1, itu tetap nggak bisa. Karena apa? PC5-nya diatur di segmen 20, sedangkan PC1 segmen 10. Seperti itu. Ada yang ditanyakan? Nggak ada. Cukup ya? Cukup. Sekarang kalian harus bagian. Ya, Kak. Ulang lagi. Setelah tadi kita kerjakan dan ada penjelasan, apakah ada yang ditanyakan lagi? Gak ada. Cukup. Mungkin nanti bisa tambah belajar di rumah ya. Ya. Nah, kesimpulan pada pembelajaran kali ini adalah segmen VLAN itu berbeda-beda. Meskipun nanti tetap dikonfigurasi, IP-nya disamain, tapi kalau VLAN-nya nggak diatur, itu tetap nggak bisa nyambung. Intinya seperti itu ya. Ya. Nah, sebelum pembelajaran berakhir, silakan ketua kelas pimpin doa untuk pulang. Itu